Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Syuuti, perwakilan dari kelompok 10 materi ke-13. Kelas dari Ekonomi Syariah kelas E. Yang pertama yaitu metode pendanaan proyek-proyek produktif. Definisi dari pendanaan proyek adalah upaya untuk mendapatkan dana atau modal yang digunakan untuk membiayai suatu proyek. Pada umumnya proyek-proyek di sini memiliki kegiatan yang dimana yang pertama itu mengkaji sumber dana, menyusun struktur pendanaan yang optimal. Yang ketiga itu menganalisa tingkat suku bunga terhadap keputusan investasi. Yang keempat yaitu negosiasi dengan calon penyandang dana. Di dalam sebuah proyek pembangunan, hal yang penting adalah pendanaan proyek, pembiayaan proyek. Karena tanpa adanya pembiayaan proyek, penjadwalan sebaik apapun akan sia-sia. Untuk mengetahui jumlah pembiayaan, maka diperlukan suatu anggaran proyek. Anggaran proyek harus diperhitungkan untuk mengetahui berapa pembiayaan yang harus diketahui atau yang dikeluarkan untuk menjalankan proyek tersebut. Anggaran proyek terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya yang langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik proyek. Seperti halnya yang pertama biaya bahan, spesifikasi, kualitas dan kuantitas. Yang kedua, biaya tenaga kerja, jumlah dan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, biaya subkontraktor dilaksanakan oleh pihak-pihak. Yang keempat yaitu biaya peralatan, sewa dan biaya penyusutan. Yang kedua yaitu biaya tak langsung. Biaya pengeluaran untuk manajemennya yaitu yang pertama biaya umum proyek, pembangunan fasilitas sementara, gaji karyawan, transportasi, listrik, air dan lain-lain. Yang kedua yaitu keuntungan laba. Sedangkan sumber dana dan dana dari proyek itu tersendiri didapat dari yang pertama yaitu sumber pendanaan. A. Modal sendiri. 1. Saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau persero antar batas. Yang kedua yaitu laba yang ditahan. Laba dari operasi yang tidak dibagikan dan menjadi tambahan penyertaan pemegang. Yang B yaitu sumber dari luar negeri. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu peminjam lunak. Peminjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang tergabung dalam kerangka CGI maupun non-CGI. Materi yang kedua yaitu kelemahan neraca pertumbuhan. Salah satu pemicu krisis di kawasan pada tahun 1997 sampai 1998 adalah adanya kelemahan di sisi eksternal yang tercermin pada kondisi neraca pembayaran di tengah perekonomian masa praksisis yang mencatat perubahan atau pertumbuhan yang mengesankan dengan stabilitas harga dan nilai tukar yang terjaga. Walaupun transaksi berjalan mengalami defisit di masa itu, terjadi harus masuk modal yang besar sehingga tidak terasa perlu untuk menumpuк cadangan devisa yang tinggi.
Kelemahan yang lain mengenai penyusunan yang hanya didasarkan pada angka-angka dalam neraca pembayaran internasional sebagai sumber dari perubahan-perubahan dalam neraca hutang piutang luar negeri. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh transaksi-transaksi ekonomi luar negeri seperti tercatat dalam neraca pembayaran internasional. Materi yang terakhir atau yang C yaitu pembangunan pasar luar negeri. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi, atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan. Kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain. Kebijaksanaan pengembangan perdagangan luar negeri meliputi kebijaksanaan ekspor dan kebijaksanaan impor. Menurut Salvatore mengatakan bahwasanya perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan jika aktivitasnya perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Maka salah satunya dari komponen tersebut, keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.